Salam sehat sedulur, salam sejahtera dan selamat sore. Inilah tanaman kita sedulur. Ada di sini tanaman yang namanya kacang hijau. Ini satu. Ya. Sudah berbunga, berbuah. Ini bunganya. 2, 3, 4, 5. Ini bahkan sudah hitam. 6, 7, 8, 9. Ada di ujung sana 1, 10. Bagaimana ini ceritanya, kenapa ada tanaman kacang hijau disisipkan di antara pepaya maupun cabai? Ini dia cerita matematika berkebun. Jadi berkebun tahap perdana ini sebenarnya semua eksperimen. Benih-benihnya itu hasil dari memanfaatkan potensi lingkungan. Pepaya yang ada sekitar 18 batang ini itu diambil dari tumpukan sampah ketika dia mulai tumbuh, ya sekitar sejengkal lah, baru dipindah. Seiring dengan kita membersihkan lahan ini sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah. Nah, demikian juga cabai. Itu adalah bibit yang kita tidak sortir. Kita hanya mengambil atau minta dari pedagang cabai di pasar. Lalu kemudian kita tabur, kita semai, lalu kita mulai sambil lalu juga buat bedeng. Seiring dengan disemai, semua lahan ini mulai dikikis, dioret, dicangkul, dibersihkan, dibuat bedengannya. Kemudian juga demikian dengan pisang, dari satu tumpukan kita ambil tunasnya, lalu kita pindah, lalu kita akhirnya mendapat sekitar 16 tunas pisang. Lalu kemudian itu bayam merah itu dikasih tetangga satu pucuk yang sudah tua, lalu kita tempatkan, puji Tuhan alhamdulillah tumbuh. Tomat juga demikian. Seiring dengan kita semai cabai, ada biji tomat yang tumbuh. Nah, tadi kembali ke kacang hijau. Jadi sedulur, kacang hijau itu tadinya adalah limbah toge seperti ini, ya. Ya, ini toge nih dari tetangga nih. Ketika kita buat bedengan, kita tempatkan itu limbah toge yang masih bagus. Mungkin karena tidak laku di pasar, ditempatkan di depan rumahnya, pabrik, lalu kita minta dan akhirnya diperkenankan, lalu kita tabur ke bedengan itu. Ternyata ada yang tumbuh 11, ya, ada yang tumbuh. Lalu kemudian kita berpikir, ini kita mau hanguskan, kita mau cangkul atau kita mau cabut. Tetapi karena kita punya naluri untuk mencoba membuat kurikulum pembelajaran kita itu terintegrasi dengan beragam bibit-bibit, akhirnya kita coba pindahkan tanam tadi. Maka kita sisip dia di antara bedengan satu dengan bedengan satu. Ada ruang gerak, nah itu kita sisip. Dan itulah tadi cabai itu sekitar usia 2,5 bulan lah. Dan bisa dilihat tadi sudah berbunga dan juga sudah mulai berbuah. Sama dengan pepaya kita, meskipun pendek-pendek sudah mulai berbunga dan berbuah. Demikian juga cabai sudah mulai berbunga dan berbuah. Demikian juga itu timun suri sudah mulai berbunga dan berbuah. Dan akhirnya artinya apa? Toge itu kita kemudian manfaatkan, ya. Jadi toge itu kita manfaatkan, kita tanam sebagai bagian dari cara kita untuk menanam beberapa jenis tanaman di tempat ini.
kebun secara terintegrasi. Kita padatkan paket kurikulum pembelajaran kita. Belajar mengenai tanah, belajar struktur tanah, jenis tanah, pupuk organik cair, kemudian juga lain-lain. Dan setelah 3 bulan hasilnya adalah tadi itu kacang hijau, bahkan kita sudah petik. Ini kita sudah panen, ya. Ini dia kacang hijaunya. Artinya apa? Matematikanya memanfaatkan potensi lingkungan, limbah, bibit akhirnya jadi tanaman, limbah toge akhirnya jadi pohon kacang hijau, lalu kemudian berbuah dari 11, kemudian menghasilkan sekian bulir, ya, kali sekian ini. Nah, artinya apa? Sudah ketahuan sekali bahwa cabai juga begitu. Ini kita semai cabai sekitar 300 titik batang. Kita masih belajar banyak hal tentang khususnya mengenai kutu, ya, dan mengenai pupuk. Nah, cabai sama. Dari satu benih nanti ketika panen dia akan membuah sekian biji pada satu dahan, pada satu pohon, ya. Sama dengan ketika juga itu kacang tanah ini, bibit lain, toge, ini apa, tomat, dan lain-lain, paria, ya. Dari satu benih akhirnya mendapat duplikasi, angka pengganda adalah sekian dari buah yang dihasilkan. Pepaya juga dari satu benih nanti akan berbuah sekian buah pepaya, dan bijinya akan menghasilkan sekian benih. Dan kita sudah mulai memiliki calon-calon benih ke depan. Ini bisa sebagian menjadi calon benih ketika kita perluas wilayah. Cabai kita akan perluas. Tetapi artinya apa? Kita di sini sudah tidak lagi akan membeli bibit ke depan. Kita udah saving. Kita udah punya tabungan. Kita udah punya yang namanya modal sendiri, yaitu bibit tanpa harus beli. Saya sedang juga membuat yang namanya tadi itu ada itu bawang merah. Kalau kulit bawang merah memang kita manfaatkan dari tetangga. Kita jadikan pupuk organik. Bisa dilihat di video-video sebelumnya. Dan terakhir artinya matematikanya ketahuan, dari sekian tanaman pepaya ada 18, nanti akan berbuah, lalu satu buah sekian kilo, lalu sekian kilo akan harganya sekian rupiah. Demikian juga ini kacang hijau. Kacang hijau ini kita akan manfaatkan sebagai pakan buat ayam kita sebagian. Kalau perlu sebagian besar. Karena kita belum siap untuk menanam seluruh wilayah ini. Ya, nah ini udah bisa jadi bibit ini. Tapi ini akan menjadi pakan. Nah, artinya sedulur, ini cara cerdas kita untuk bagaimana belajar dalam satu paket kurikulum sehingga di periode perdana ini kita lulus untuk mengenal beberapa hal-hal dasar dalam dunia berkebun. Struktur tanah, jenis tanah, kebetulan ini tanahnya tanah liat, tanah alon. Jadi butuh waktu agak lama untuk akhirnya menjadi dia kompos, untuk akhirnya dia menjadi gembur dan poros. Nah, tetapi artinya apa tadi? Ketika kita cerita tentang 11 atau 10 kacang hijau, nah seperti ini tentu akan kita manfaatkan. Nih, jadi pupuk organik cair. Nah, dan para sedulur bisa melihat ini adalah kulit dari bawang merah. Nih, ini kulit bawang putih. Masuk semua.
ini adalah limbah rumah tangga dari dagangan orang. Nih, kulit bawang merah kita masukkan ke sini. Semua berbasis limbah. Ada yang sudah jadi tabungan berupa benih. Nah, ini lagi ya. Wow, saya enggak. Nah, ini melon ini. Bukan melon, timun suri. Buah perdana, tapi saya tidak makan, tidak buat sebagai makan. Nah, ini bibitnya kita akan ambil. Nih. Bibitnya kita akan ambil, kita akan keringkan ya, untuk kemudian kita jadikan tabungan. Ini masuk semua. Nih. Masuk sadayana yuk kabeh masuk. Nih, ini calon bibit. Kita akan jemur di sini. Nah, ini nanti kita akan tambah air sama seperti di ember ini. Ini semua adalah pupuk organik cair yang kita olah dengan memanfaatkan semua yang ada di sini, mulai dari tanaman hijaunya, daunnya kita rendam ya, baik itu namanya itu cicenet, ciplukan, atau mungkin juga itu kemangi. Masuk ke sini, daun-daun hijau kita masuk, kita jadikan menjadi pupuk hijau dan kemudian juga menjadi pupuk organik cair bagi tanaman ini, karena kita sampai saat ini relatif belum menggunakan yang namanya pupuk urea, pupuk NPK maupun pupuk buah ya, KNO3 atau mungkin juga ganda silpi ataupun apapun jenisnya. Kita berkreasi dengan pembelajaran di sini. Alam itu sudah cerdas. Kita cuma disuruh bermitra dengan alam untuk kemudian sama-sama paralel mendayagunakan kecerdasan alam dan akhirnya mendayagunakan kecerdasan dan kemauan kita bekerja keras untuk kemudian kita jadikan semua menjadi potensi untuk mendapatkan hasil. Artinya apa sedulur? Pola matematika kita ada di sini. Kita udah menghasilkan tabungan yang cukup ke depan. Biji-biji. Mau berapapun kita sudah ada. Cuma tadi kita mau perluas investasi tenaga khususnya orang, berarti kita harus bayar. Tapi tadi ketika kita bicara tentang ya matematika itu berarti ada cash in, ada cash out. Ketika hasilnya belum maksimal, berarti pengeluarannya kita minimal, kita efisiensikan, dan ini akhirnya bisa menjadi pupuk. Dan pupuk ini kita akan jadikan menjadi pupuk bunga boleh, pupuk buah boleh, karena di sini kulit bawang itu sangat bagus untuk menjadi zat perangsang tumbuh bunga, mau juga untuk mempersubur tanah, sekaligus bisa menjadi mulsa organik, sekaligus bisa menjadi pupuk organik, sekaligus bisa menjadi pestisida nabati alami untuk tanaman ini. Dan tadi ada buah taman suri, buahnya itu akan menjadi daging karena dia buah menjadi tanaman, menjadi pupuk buah. Nah ini sedulur. Jadi ini cara kita yang membuat tanaman di sini relatif subur-subur. Tapi tadi matematikanya, satu bisa menghasilkan sekian butir atau sekian benih atau sekian biji, lalu kemudian kali bobotnya, kali harga pasarannya, dan pada akhirnya kita bisa berpotensi menghasilkan cuan ke depan. Tapi kita sudah melakukan beberapa yang namanya menekan biaya. Kita tidak perlu pupuk, kita tidak perlu beli pupuk dengan cara ini. Ini semua dulu adalah atau pupuk-pupuk cair ini yang kita sudah kocor ya, dan kita sudah buatkan ke tanaman kita. Ini cara kita berkebun, mungkin pasti kotor, pasti mencium bau, pasti juga ya berpikir kumaha ieu gimana nanti, ya udah nanti gimana saja ya. Tapi puji Tuhan alhamdulillah tanaman kita secara kimia tidak mengalami dampak ya ketika ini kita kocor. Tidak ada proses-proses yang membuat dia menjadi mengkerut atau apa. Termasuk peristiwa fisika juga tidak ada kelihatan ketika kita campur kocor itu cairannya dengan batangnya, tidak ada efek misalnya mengering atau lain-lain.
tetapi secara mikroorganisme bioorganik akan tumbuh mikroba baru, mikroorganisme yang khususnya bisa patogen, khususnya yang bisa mikroba positif, sehingga pada akhirnya tanaman kita ini relatif subur. Memang masih ada pembelajaran kita yang lebih harus kita pelajari, yaitu akibat panas terik dan juga mungkin terang ini agak sedikit permukaannya mengkerut. Kira-kira demikian sedulur. Ini kalau dijadikan pupuk organik buah atau bunga 50.000 ini pasti sudah ada. Ya, seandainya kita beli KNO3 maupun ganda silvia atau pupuk bunga yang lain. Tapi dengan cara begini kita tidak perlu lagi mengeluarkan duit. Dan itulah cara kita berkebun di tempat ini. Rumput-rumput juga ketika kita kikis, kita tempatkan menjadi nanti calon humus, calon kompos. Ketika ada daun-daun dipotong, kita kumpulkan, masukkan ke dalam ember demikian ini. Dan kemudian ketika kita merasa memang saatnya kita berikan tanaman ini pupuk organik cair yang kita hasilkan, kita bagi saja, kita kocor saja, ya. Nah, ini kira-kira cara kita sedulur. Relatif di sini kita udah banyak punya tabungan. Bibit pisang tinggal minda tunasnya. Pepaya kalau ada berbuah seperti tadi timun suri, tinggal diambil bijinya, dikeringkan. Cabai, kacang tanah, bayam merah, bayam putih, kemudian ya relatif itulah gaya berkebun kita sedulur. Monggo, ini hanya sharing saja, tidak menggurui, hanya sekaligus juga memotivasi bahwa sebelum kita membelanjakan duit, kita, kalau saya sih, ada yang bisa didaya gunakan enggak untuk menekan biaya. Kira-kira demikian. Salam sehat, salam sejahtera. Sukses buat para sedulur semua dimanapun berada, apapun pilihan profesi dan pekerjaannya. Salam buat keluarga dan salam bahagia.